Banyak orang dewasa yang tidak mampu mengolah informasi, tidak mampu menganalisis persoalan sosial politik, cenderung fatalis, dan tidak mampu meningkatkan taraf hidup. Kemampuan bekerja terbatas pada hal yang teknis dan repetitif. Ini persoalan. Daniel McGrath dan Rebecca E. Menard meneliti tentang program literasi untuk orang dewasa, khususnya di Amerika dan Inggris. Mereka menemukan program literasi untuk orang dewasa hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, untuk meningkatkan keterampilan dasar. Program ini kurang efektif untuk mengatasi akar masalah ketenaga kerjaan dan banyaknya penyakit sosial di masyarakat. Untuk konteks Indonesia, saya melihat bahwa sistem pendidikan secara umum membatasi pada hal teknis dan konsep ketenaga kerjaan. Dengan diberi bingkai, perhitungan, logika ekonomi, tapi dilepaskan dari konteks sosial, budaya, hukum, politik, serta alam semesta Indonesia. Pembelajaran tentang bagaimana hidup, berinteraksi dalam konteks sosial, konteks budaya, hukum, atau politik, atau bagaimana mengelola keberlanjutan alam semesta Indonesia, ini jadi hal yang dipercakapkan secara informal, dengan versi masing-masing tentunya, sebagai pelajaran yang tidak ada di buku, yang tidak diajarkan di bangku sekolah. Nah, pelajaran yang tidak ada di buku atau yang tidak diajarkan di sekolah ini ternyata punya peran yang dominan untuk menentukan keputusan-keputusan apa yang diambil oleh tiap orang dewasa dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, atau bagaimana dia menjalani hidup. Misal, pemikiran bahwa untuk bisa mendapat pekerjaan dan posisi bagus, yang terpenting adalah relasi dengan orang dalam, istilahnya ordal ya. Ordal ini adalah isu sosial yang tidak dapat diabaikan. Ini realitas yang dapat mematahkan semangat para pembelajar, para juara kelas atau kumlot di universitas. Yang terpenting adalah ordal. Sikap mental yang terbentuk kemudian cenderung menjadi KKN, bagaimana mencari keuntungan dari relasi-relasi yang tidak adil ya. Orang-orang yang tidak punya relasi dengan para pemilik modal, HRD, atau orang-orang pengambil keputusan, mereka hanya akan tunduk pada sistem. Penyakit sosial tidak dapat dilawan dengan teori tanpa praksis, atau dengan pemikiran bahwa cukup hanya menjadi orang yang rajin dan baik. Pikiran bahwa urusan penyakit masyarakat, korupsi, kejahatan, atau kemiskinan itu adalah urusan pemerintah, ini adalah akar pelemahan sebuah bangsa. Pelajaran tentang bagaimana melawan sistem yang tidak adil dan korup, bagaimana membangun kekuatan dan modal sosial, bagaimana mengubah struktur sosial, struktur hukum dan politik, ini adalah hal yang mendesak dan sangat dibutuhkan masyarakat kita.